Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Guru? Alhamdulillah, baik. Ya. Nah, sesuai dengan agenda apa yang menjadi kesepakatan di program kegiatan sekolah, bahwa pada saat ini jadwal agenda untuk Ibu Guru untuk kita mengadakan kegiatan coaching yang tujuannya untuk menggali sejauh mana permasalahan yang kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu Guru hadapi. Sehat Bu Guru hari ini? Alhamdulillah. Ya. Berikut adalah beberapa hal yang kaitannya dengan permasalahan yang ingin kita gali informasi dan solusi dari Ibu Guru. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, sesuai dengan informasi yang Ibu Guru berikan bahwa Ibu Guru sedang menghadapi suatu keadaan yang dalam keadaan pembelajaran itu kurangnya fokus siswa di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang menurut Ibu tujuan utama untuk mengatasi masalah ini dan apa yang menyebabkan fokus siswa yang Ibu hadapi saat ini begitu terasa agak kurang termotivasi ataupun kurang fokus? Baik, Pak, saya menjawab di sini tentang sebenarnya ada beberapa permasalahan yang ada di dalam kelas. Saya rasa itu wajar. Ya. Tapi di sini kenapa fokus utama yang kita ambil? Karena memang fokus itu adalah istilahnya suatu permasalahan yang memang tidak bisa kita biarkan. Ya. Fokus itu ketika anak-anak tidak bisa fokus, pembelajaran yang diberikan itu istilahnya tidak bisa masuk. Pembelajaran apa saja yang kita berikan, kemudian motivasi apa saja yang kita berikan, tetapi ketika anak-anak tidak bisa fokus menerimanya, maka saya rasa semuanya akan sia-sia. Ya. Seperti itu, Bapak. Ya. Nah, kaitannya dengan itu, apa yang Ibu Guru harapkan dari kegiatan ini dalam pembahasan kita ini? Apa yang ingin Ibu Guru berikan atau apa yang ingin Ibu Guru harapkan dari pembahasan masalah ini? Dari pembahasan kita, mungkin saya harapkan di sini kita bisa atau Bapak Guru bisa membantu mencarikan solusi apa saja terkait dengan fokus anak-anak ini, terutama dalam hal pembelajaran. Mungkin ada sebuah solusi yang Bapak Guru tawarkan. Ya. Nah, jadi dalam kegiatan ini saya ingin menggali dan ingin memberikan informasi. Nanti adapun solusi ataupun apa yang akan Ibu Guru lakukan itu akan menjadi motivasi ataupun menjadi cara Ibu sendiri untuk memberikan apa yang akan Ibu Guru tawarkan. Ya. Nah, dalam meningkatkan fokus ini, apa sih yang menjadi keinginan Ibu dalam hal apa saja yang ingin Ibu Guru tingkatkan kegiatan fokus siswa dalam kegiatan sehari-harinya? Saya rasa sih memang jika fokus anak-anak ini sudah dibentuk atau fokusnya sudah ada dalam diri anak-anak, saya rasa apa yang kita berikan seperti yang tadi itu anak-anak bisa menerimanya. Itu. Kemudian jika fokus ini tidak diatasi, mungkin keberhasilan di dalam belajar itu tidak ada. Gitu. Jadi Ibu Guru di sini ingin mengatasi hal yang menjadi permasalahan Ibu Guru dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, terkait dengan itu, ada nggak tujuan jangka panjang yang ingin Ibu capai terkait dengan peningkatan fokus siswa? Apa yang menjadi tujuan keinginan Ibu Guru untuk jangka panjangnya? Fokusnya sih memang untuk jangka panjang memang harus diadakan. Ya. Tetapi begitu lagi, balik lagi solusinya yang perlu Bapak ya. Solusinya untuk permasalahan ini, ketika nanti permasalahan ini sudah ada bentuk pemecahannya, jadinya kita bisa mengharapkan dalam jangka panjang itu anak-anak akan lebih bisa fokus lagi, tidak hanya di tingkat SD-nya pada saat ini, tetapi bagaimana nanti di tingkat selanjutnya mereka akan bisa mengolah fokus di dalam belajarnya. Tetapi hal ini memang
fokus ini memang tidak hanya mungkin di dalam pembelajaran. Ya. Di luar saja memang dalam hal anak-anak bisa bermain atau sebagainya, mungkin fokus ini tidak hanya itu Bapak, tetapi apa ya, dikatakan tidak bisa anak-anak dapatkan ketika nanti tidak ada pemecahannya. Nah, mungkin seperti itu, Ya, Pak. jadi kaitannya dengan apa yang Ibu Guru jelaskan. Nah, Ya. menurut Ibu, apa sih yang kira-kira menyebabkan kurangnya fokus dan kurangnya antusias siswa di dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Salah satunya misalkan contohnya saja ada memang mata pelajaran yang anak-anak tidak minati. Nah, ketika jam pelajaran yang anak-anak tidak minati, di sana memang fokusnya sudah hilang gitu. Anak-anak merasa bahwa mata pelajaran ini memang bukan tidak perlu, tetapi memang anak-anak tidak mau, tidak ingin begitu. Ya. Lain halnya dengan mata pelajaran yang memang anak-anak suka, anak-anak gemari, memang fokusnya memang ada. Ya. Seperti itu, tetapi apa ya? Ini untuk mata pelajaran yang tidak digemari itu. Ya. Seperti itu, Bapak ya. Nah, berarti sejauh mana ya sekarang? Sejauh mana sih Ibu mengetahui bahwa kegiatan yang Ibu laksanakan itu membuat siswa kurang fokus, membuat siswa kurang termotivasi? Ketika keadaan pembelajaran, antusias seperti apa yang mereka tunjukkan di dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan sehari-hari? Misalkan seperti ketika saya sedang menjelaskan di papan tulis, jelaskan misalkan tentang definisi A, definisi B. Nah, ketika saya ingin mengulang, saya menyuruh anak-anak untuk mengulangi apa yang saya katakan, padahal baru beberapa menit, tetapi anak-anak sudah lupa, sudah tidak tahu apa yang saya bicarakan tadi. Kemudian untuk untuk pembelajaran yang akan diakhiri, biasanya kan kita merefleksi pembelajaran apa yang sudah kita pelajari yang tadi, sejauh mana anak-anak memahami pelajaran yang saat ini kita lihat. Itu sudah buyar, anak-anak sudah tidak ingat lagi apa yang saya sampaikan tadi. Ya, nah kalau begitu pasti ini adalah sebuah keadaan yang kurang nyaman ya. Nah, kira-kira menurut Ibu ada nggak faktor-faktor tertentu dari lingkungan kelas atau lingkungan sekolah yang menyebabkan kurang fokusnya siswa di dalam kegiatan yang Ibu laksanakan? Ya, mungkin salah satunya adalah faktor pendukung pembelajaran. Kita kan di sini perlu adanya evaluasi mungkin tentang terkait dengan faktor pendukung, misalkan seperti LCD-nya, salah satunya mungkin seperti itu. Kan misalkan kita menggunakan LCD mungkin ada perbedaan antara kita menggunakan dan tidak. Nah, kemudian faktor pendukung lainnya seperti media pembelajaran yang lain. Karena memang saat ini kita masih kekurangan buku, jadinya mungkin seperti itu kekurangannya. Mungkin sebab itulah fokus anak-anak menjadi kurang. Gitu. Jadi ada faktor-faktor tertentu di lingkungan kelas atau sekolah yang dapat mempengaruhi fokus siswa ini ya. Nah, kekuatan apa yang Ibu Guru lihat yang dimiliki oleh siswa yang saat ini Ibu Guru ajar sehingga Ibu Guru bisa manfaatkan untuk bisa meningkatkan fokus mereka? Apa yang menjadi kelebihan mereka untuk Ibu bisa manfaatkan untuk meningkatkan fokus mereka? Salah satunya sih memang terkait dengan nilai. Saya selalu tekankan anak-anak bahwa memang nilai itu sangat penting. Jadinya ketika kita memberikan tolak ukur terhadap apa yang harus mereka capai, mereka harus mau tidak mau memang mereka harus lakukan itu. Misalkan pembelajaran di rumah, mengulang apa yang saya sampaikan tadi di rumah. Nah, hal-hal seperti itu membuat anak-anak menjadi istilahnya mempunyai keterikatan, wah saya harus bisa. Nah, jadinya memang walaupun hal sekecil itu anak-anak pikirkan, tetapi saya rasa itu bermanfaat untuk untuk mereka mau tidak mau memang mereka harus laksanakan itu. Gitu. Kaitannya dengan itu, ketika
hambatan ini kan, ketika Ya. hambatan atau kelemahan yang ingin Ibu atasi terkait dengan fokus ini, tujuan utama yang ingin Ibu capai dalam peningkatan fokus belajar siswa ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Gitu? Tentunya di dalam pembelajaran, pengharapan kita memang anak-anak harus bisa di dalam pembelajaran apa saja yang kita ajarkan. Harapan kita sebagai guru, memang anak-anak harus bisa. Jadinya dari hal itu, hambatan yang kita miliki di dalam kelas, kelemahan apa yang ada di sekolah ini, mau tidak mau memang harus kita atasi, gitu. Jadinya ketika sesuatu yang ingin kita capai, tetapi adanya kelemahan, kemudian adanya hambatan, jadinya apa saja yang ada memang harus kita jadikan bahan pembelajaran, agar pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak bisa anak-anak terima. Nah, gitu. Kaitannya dengan itu, fokus siswa yang berkurang pada saat ini, secara observasi, secara pengamatan Ibu, apakah itu terjadi trennya itu meningkat, apa dalam keadaan yang situasi saat ini, apakah itu terjadi dari sejak lama atau sejak sekarang saja? Kalau saya lihat, kalau fokus ini memang dari sejak lama. Kenapa saya bilang sejak lama? Karena memang faktor pendukung di dalam pembelajaran kita memang kurang. Jadinya ketika itu tidak bisa kita atasi, maka fokus ini lama-kelamaan memang akan menjamur. Seperti itu. Oke, sekarang kaitannya dengan apa yang menjadi langkah atau tindakan yang ingin Ibu Guru ambil, kira-kira langkah konkret apa yang bisa Ibu Guru ambil untuk bisa meningkatkan fokus dan semangat antusias siswa dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan atau dalam kegiatan interaksi sehari-harinya? Kalau permasalahan itu memang sejak lama ingin kita atasi, Bapak, ya. Tetapi memang jika tidak ada faktor faktor pendukung dari sekolah, terus kemudian faktor pendukung dari kita sendiri sebagai guru yang ada di dalam kelas, justru memang menjadi kelemahan. Tetapi saya rasa itu tidak menjadi penghambat di dalam pembelajaran, karena memang semua kita mau anak-anak kita berhasil, kita semua mau anak-anak kita bisa, walaupun hambatan itu ada, kelemahan itu ada. Tetapi kadang apa yang kita punya di sekolah, apa yang punya kita di kelas, itu yang akan kita gunakan. Jadinya faktor penghalang, faktor penghambat itu tidak akan kita jadikan permasalahan. Gitu. Sejauh ini, dari evaluasi yang Ibu laksanakan, kaitannya dengan strategi ataupun metode pembelajaran, kira-kira dari strategi atau metode pembelajaran ini, ada nggak yang menurut Ibu efektif untuk bisa meningkatkan fokus siswa dalam situasi seperti ini? Sejauh ini mungkin saya rasa belum, bukan saya merasa tidak ada, tetapi memang kurang ya Bapak ya. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya bilang tadi, faktor-faktor yang menjadi fokus utama atau faktor-faktor pendukung kita belum memadai. Nah, jadi mungkin hal itu yang menjadi kesulitan kami di sini. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, memang ada mata pelajaran yang memang mereka kurang gemari, kurang minati. Jadi kembali ke sana lagi untuk faktor fokusnya mungkin. Memang saya rasa kalau mata pelajaran yang memang mereka gemari, memang mereka sukai, minati, memang di sana anak-anak fokus. Nah, tapi sekarang yang menjadi hal utamanya sekarang, bagaimana kita memberantas fokus mereka terhadap pembelajaran yang memang mereka tidak sukai. Mungkin seperti itu, Bapak. Nah, kaitannya dengan itu, di dalam melakukan sebuah evaluasi ataupun sebuah aksi, pasti kita akan melibatkan orang-orang yang berada di dalam kegiatan pembelajaran kita ini. Nah, sekarang bagaimana Ibu bisa melibatkan siswa ketika Ibu melakukan proses belajar ini agar mereka bisa
menjadi fokus kembali, atau apa yang ingin Ibu berikan peran kepada mereka supaya proses belajar yang Ibu laksanakan itu bisa membuat suasana yang lebih fokus lagi? Seperti apa kira-kira? Ya. Memang di dalam pembelajaran kita tidak bisa monoton terhadap guru saja. Nah, anak-anak juga harus ikut andil di dalam pembelajaran. Nah, ikut andilnya seperti apa? Memang mungkin misalkan seperti yang saya bilang tadi, walaupun hanya anak-anak diberikan kesempatan untuk maju ke depan, memberikan pendapat terhadap pembelajaran, memang itu sudah bermanfaat sekali untuk saya. Misalkan tadi seperti apa yang saya bilang tadi, memang kita tidak bisa monoton, anak-anak hanya mendengarkan tanpa kita melibatkan anak-anak tersebut. Nah, mungkin pembelajaran yang efektif juga memang harus seperti itu. Kita harus tetap melibatkan anak-anak terhadap semua mata pelajaran yang kita berikan. Begitu. Walaupun hanya sekedar memberikan pendapat di dalam di depan kelas. Jadinya memang itu saja sudah memang mengalihkan fokus anak-anak supaya memang mereka harus fokus di sana begitu. Ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, sejauh ini ada nggak kegiatan ekstrakurikuler yang bisa mendukung fokus mereka? Artinya ada kegiatan yang sejauh ini dilaksanakan oleh sekolah sehingga itu bisa mendukung fokus mereka di dalam kegiatan belajar maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Ya, terkait dengan ekstrakurikulernya tadi Bapak, ya, memang itu sangat mendukung sekali Bapak di dalam pembelajaran kita. Ekstrakurikuler tidak hanya sekedar sebuah ekstra yang mengajarkan anak lalu anak tidak terima, tetapi memang ekstrakurikuler itu memang sangat besar pengaruhnya di dalam pembelajaran. Karena memang ekstrakurikuler itu tidak jauh bedanya dengan mata pembelajaran yang kita ajarkan sehari-hari. Mungkin seperti itu Bapak. Sangat berpengaruh sih menurut saya. Oke, nah kaitannya dengan kegiatan atau rencana aksi yang Ibu laksanakan di dalam mengatasi fokus siswa ini, sumber daya atau dukungan apa yang Ibu butuhkan? Nah, atau jadinya dukungan seperti apa, sumber daya seperti apa yang Ibu butuhkan di dalam melaksanakan rancangan kegiatan maupun tindakan-tindakan yang ingin Ibu laksanakan di dalam mengembalikan fokus siswa ini? Nah, salah satunya sih mungkin memberikan pembelajaran pendukung atau seperti LCD yang tadi mungkin, kemudian faktor pendukungnya seperti buku, kemudian faktor pendukung seperti istilahnya kembali lagi sih semuanya kepada ibu gurunya. Ya, sejauh mana dia bisa memanfaatkan apa yang dimiliki sekolah, apa yang dimiliki kelas. Ya, kaitannya dengan itu stockholder ataupun pimpinan ya. Nah, untuk itu ada nggak peran dari bagian-bagian itu yang ingin Ibu libatkan di dalam kegiatan ini untuk meningkatkan kembali fokus siswa ini? Iya, memang harusnya seperti itu Bapak. Stakeholder atau pendukung-pendukungnya orang-orang yang ada di sekitar kita memang harus sama-sama kita berperan. Apalagi contohnya kepala sekolah. Memang seyogyanya memang faktor pendukung yang harus ada di dalam kelas itu mungkin bisa ditingkatkan kembali. Mungkin kita dibantu untuk faktor-faktor pendukung seperti yang tadi, buku kah, LCD kah, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Nah, pastinya di dalam melaksanakan apa yang ingin menjadi tindakan Ibu di dalam mengatasi fokus ini, sebagai kegiatan kita itu pasti kita akan memerlukan sebuah evaluasi. Ya. Kita akan melihat, memantau sejauh mana tindakan. Nah, ketika nanti Ibu melaksanakan evaluasi, apa yang menjadi tolak ukur Ibu untuk bisa melihat kemajuan dari apa yang Ibu laksanakan ini? Tentunya sih mungkin jika sudah dilakukan evaluasi, kita lihat lagi bagaimana perubahannya di dalam kelas. Kalau kita sudah tahu permasalahannya tadi, ketika kita memberikan dia sebentuk pembelajaran, dari sana sih sebenarnya kita lihat apakah pembelajaran yang kita sampaikan itu sudah anak-anak terima, sudah anak-anak bisa pahami. Sebenarnya itu sih
yang menjadi faktor utamanya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana fokus anak-anak atau sejauh mana sih sampai mana sih pembelajaran yang kita sampaikan itu sudah anak-anak terima kah atau tidak. Nah, mungkin seperti itu. Ya, dalam memonitor nanti untuk mengevaluasi ini kemajuan dari rencana ini, skala yang ingin Ibu tetapkan itu dalam jangka waktu mingguankah, bulanankah, atau dalam satu semester ini rencana yang akan Ibu laksanakan untuk bisa Ibu monitor dari kemajuan apa yang Ibu laksanakan? Sebenarnya kalau masalah monitoring itu memang seyogyanya kalau saya merasa sih setiap hari. Setiap hari memang harus kita monitoring ya. Jadinya kalau kita menunggu prosesnya sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan bahkan satu semester, ketika itu tidak ada tindakan, maka saya rasa itu akan sia-sia. Jadinya kalau kita sekarang merasa ini kurang, langsung kita sigap untuk memecahkan. Kalau ini tidak berhasil, harusnya seperti apa ya? Nah, jadinya ketika kita melihat belum ada perubahan, langsung kita tanggap begitu. Tidak melulu kita harus tunggu gitu. Ya, jadi perlu adanya monitor yang berkelanjutan ya. Nah, oke, kaitannya dengan itu. Nah, ketika rencana aksi ini kita jalankan, komitmen seperti apa yang ingin Ibu dapatkan atau hal apa yang ingin Ibu dapatkan dengan kegiatan ini dan komitmen yang seperti apa? Kalau itu memang justru komitmennya ya harus memang dari langkah ini memang komitmennya kita harus berhasil gitu. Setelah apa yang kita petakan, setelah apa yang kita evaluasi saat ini, memang keberhasilan lah yang menjadi capaian utama kita dalam hal ini begitu. Jadi ada sebuah komitmen ya, ada sebuah tanggung jawab yang menjadi landasan Ibu untuk melaksanakan ini. Nah, yang selanjutnya ketika ini sudah berjalan dengan baik, ketika rencana aksi yang Ibu laksanakan ini bisa Ibu laksanakan, bagaimana sekarang Ibu bisa memastikan bahwa apa yang Ibu laksanakan itu atau pihak-pihak yang Ibu libatkan itu bisa Ibu lihat bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, apa yang menjadi tolak ukur Ibu ketika Ibu melibatkan, tadi Ibu bilang melibatkan pihak-pihak yang disebut, apa yang menjadi tolak ukur Ibu untuk bisa melihat bahwa pihak-pihak tersebut melaksanakan tanggung jawabnya? Seperti yang saya katakan tadi, memang proses pembelajaran ini kita tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Nah, jadinya kenapa saya bilang harus atau perlunya adanya stakeholder. Jadinya itu memang faktor pendukungnya memang seperti itu. Harus ada orang yang kita libatkan di dalam proses itu. Baik itu kepala sekolah ataupun teman sejawat kita, guru-guru yang ada di sekolah. Gitu. Setidaknya untuk membantu lah. Mungkin seperti itu. Oke, nah pertanyaan yang selanjutnya ini, ketika kita sudah melaksanakan rencana aksi ini, kapan atau bagaimana nanti Ibu bisa memonitoring itu dan mengevaluasi kembali hasil-hasilnya, atau kapan lagi kita bisa melaksanakan evaluasi ini dalam bentuk yang seperti ini? Mungkin kita lihat dulu ketika kan ini sudah perencanaannya kan sudah kita lakukan, kemudian kita sudah memetakannya. Jadinya mungkin secepatnya kita harus melakukannya. Kalau sudah ada feedbacknya kan udah kita petakan kembali. Oke, luar biasa. Yang terakhir, kaitannya dengan apa yang telah Ibu beberkan, apa yang telah Ibu rencanakan. Nah, pasti dalam melakukan sebuah tindakan itu ada hal-hal mungkin yang tidak terduga yang terjadi di dalam melaksanakan tindakan itu. Nah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan jika Ibu menemukan kendala atau hambatan di dalam melaksanakan rencana aksi ini? Mungkin perlunya evaluasi kembali. Evaluasi kembali bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk meminimalisir lagi kejadian-kejadian yang tidak terduga tersebut. Oke, nah Ibu Guru luar biasa sekali. Nah, jadi dalam hal ini apa yang menjadi komitmen Ibu, apa yang menjadi tanggung jawab yang ingin Ibu laksanakan,
harapan saya mudah-mudahan bisa terrealisasi, dan ingat, hal yang seperti ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita bisa menanganinya dengan cara yang lebih arif dan bijaksana. Semangat Ibu Guru dan tetap optimis dalam menjalankan aktivitas dan tugasnya. Terima kasih untuk waktunya pada saat ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini jadwal Pak Guru untuk mengadakan observasi atau supervisi kepada Ibu Guru dan kepada kelas 6C. Nah, untuk itu ikuti kegiatan ini karena kegiatan ini sangat penting untuk kegiatan pembelajaran kalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semuanya masuk? Siap, masuk. Alhamdulillah, semuanya sehat? Sehat. Hari ini hari apa? Hari Kamis. Tanggal 20. Tanggal? Karena bulan ini adalah bulan yang mendekati bulan kemerdekaan. Pada tanggal berapa kita merdeka? 17 Agustus. Nah, sekarang untuk memupuk rasa kemerdekaan kita, sekarang kita mulai atau kita buka pembelajaran pada siang hari ini. Kita buka dengan ice breakingnya. Kalau Ibu Guru bilang siapa kita, anak-anak jawabnya siapa kita? Indonesia. Lah ya, kalau Ibu Guru bilang siapa kita? Indonesia. Kalau Ibu Guru bilang harga mati? NKRI. Semuanya kepalkan tangan ke atas. Untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara yang merdeka. Kita ulangi. Sekarang tangannya silakan di bawah. Siapa kita? Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. NKRI. Harga mati. Karena kita harus menunjukkan bahwa kita adalah negara yang sudah merdeka. Kemudian kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang pelajaran kita, yaitu tentang apa? Tentang apa? Rangka tubuh pada manusia. Masih ingat rangka tubuh manusia dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Sebelum kita belajar mengenai yang suka main layangan, kalau perempuan pastinya suka nonton layangan. Tapi kalau anak-anak yang laki-laki pasti sukanya main layangan. Kalau perempuan pasti suka nonton layangan. Suka main layangan, tentu anak-anak juga bisa membuat layang-layang. Coba Ibu Guru tanya, anak-anak bisa enggak buat benangnya? Terus ada apa juga? Yang memang bagian tubuhnya sejak lahir dia tidak punya tulang tengkorak sebelah. Apa yang terjadi pada organ tengkorak? Adam yang suka lari pagi. Bisa enggak dia lari kalau tidak ada rangkanya?
Tidak bisa. Makan ketika tidak ada rangka di dalam tangan kita, bisa enggak kita sendok nasi? Bisa? Tidak bisa. Bisa enggak kita nulis? Tidak bisa. Kemudian, penting enggak rangka tersebut? Kemudian, kalau dia penting, yang pertama, yang minggu lalu, apa fungsi dari rangka? Apa fungsi dari rangka? Pembelajaran ini yang minggu lalu. Yazid, untuk melekatnya organ tubuh. Kemudian untuk menopang tubuh. Yang ketiga ada apa? Untuk apa? Melindungi organ dalam pada manusia. Sudah paham enggak? Paham enggak tentang rangka pada manusia? Oke, sekarang Ibu Guru akan menayangkan video tentang rangka pada manusia. Anak-anak silahkan simak apa isi video yang akan Ibu Guru tayangkan. Paham semua? Ya, paham. Oke, silakan anak-anak disimak. Otot dan sendi. Rangka otot dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu. Tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. 1. Rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala berfungsi melindungi otak manusia dan organ-organ di wajah. Rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang-tulang tengkorak wajah terdiri dari 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau buku, dan 1 tulang lidah. Tulang pelindung otak terdiri dari 5 ruas tulang kelangkang dan 4 ruas tulang ekor. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk belayan. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai atau bulu, badan, dan tajuk pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang gelang bahu terdiri dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangkah. Tulang gelang panggul terdiri dari 2 anggota gerak atas atau tangan terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Fungsi rangka. Berikut adalah fungsi dari rangka manusia. 1. Menegakkan tubuh. 2. Sebagai alat gerak pasif. 3. Memberikan bentuk tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah-darah baru. 5. Melindungi organ-organ tubuh lunak dan penting. 6. Tempat melekatnya otot yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Otot yang ketika relaksasi. 3. Elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 1. Otot polos. Mempelajari tentang rangka, sendi, dan otot. Secara garis besar, kita tidak bisa menghafal semua yang ada di dalamnya. Nah, karena itu, sekarang atau hari ini kita akan membahas tentang rangka dulu, ya. Nanti pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang sendi dan otot. Baik. Rangka yang tersusun di dalam tubuh manusia. Seperti apa? Yang nama jinnya tidak beraturan itu keruan-ruana. Nah, wahdalek julu, harak lek mudi. Nah, itu namanya tulang tidak beraturan. Nah, setelah anak-anak menonton video yang tadi, untuk lebih jelasnya, Ibu Guru akan
membagikan apa namanya? Lembar. Nanti pada lembar ini anak-anak akan menjawab. Nah, coba diperhatikan. Anak-anak akan menjawab. Kira-kira. Nah, ini adalah bentuk-bentuk rangka pada manusia. Nah, karena tadi anak-anak sudah menonton videonya, kemudian nanti anak-anak akan menentukan ini namanya tulang apa. Ini kalau di atas dia namanya tulang apa. Kalau dia di bagian atas namanya tulang apa? Tulang? Yang besar suaranya tulang? Budi, tulang apa? Tulang? Tulang kepala. Tulang kepala atau tengkorak. Nah, sudah tadi ada rangka. Pada video yang tadi sudah dijelaskan. Yang di bawah namanya rangka bagian bawah. Rangka dibagi menjadi dua. Ada rangka bagian atas dan ada rangka bagian bawah. Nah, kemudian kalau di atas ini adalah rangka tengkorak. Bisa dipahami? Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan enggak? Sudah paham berarti ya kalau tidak ada pertanyaan? Ibu guru bagikan satu-satu, nanti anak-anak jawab. Ya? Oke, silahkan. Boleh. Oke, sebelum menjawab, Ibu guru jelaskan sedikit. Oke. Nah, di sana disuruh menjawab ada berapa banyak tulang. Ada tulang betis, tulang lutut, tulang pengumpil, tulang kering, tulang rusuk. Nah, jangan nanti kalau laki-laki, yang mana ya tulang rusuk saya? Tidak jauh-jauh tulang rusuknya ada pada dirinya, bukan sama yang lain. Paham? Nah, ada tulang tengkorak, kemudian ada tulang belakang, kemudian ada tulang panggul. Nah, silahkan. Di antara yang ini, mana kira-kira yang cocok untuk melengkapi kolom yang sudah disediakan? Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Razan, bagus caranya duduk. Yang ceria ini proses intinya nih. Harus fokus. Yang paling mudah, silakan. Pelajaran ini sudah kita bahas di kelas 5. Ambil. Iya, bisa nih di Ibu. Terus masuk ya. Nah, ingat pelajaran kelas 5. Ini sudah dibahas pada kelas 5. Sekarang diingat kembali.
Jawabannya betul enggak? Betul enggak? Oke, betul. Tepuk tangan semua. Mana tepuk tangannya? Siapa kita? Indonesia merdeka, merdeka, Merdeka. NKRI. Oke. Nah, untuk selanjutnya. Tulang dada, tulang belakang, tulang paru, tulang lutut, tulang selangkah, tulang rusuk, tulang pengikut, tulang mata, tulang betis, tulang telinga. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Yazid. Sekarang satu laki-laki, satu perempuan. Silakan Akila maju, presentasikan hasil pekerjaannya. Dibaca saja, dibaca saja. Ya? Ya, semuanya saja dibaca. Salam dulu. Besar suaranya. Yang besar suaranya ya. Didengar enggak suara temannya? Enggak. Nah, sekarang yang besar suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulang belikan, tulang dada, tulang belakang, tulang paru, tulang lutut, tulang selangkah, tulang rusuk, tulang pengikut, tulang mata, tulang betis, tulang telinga. Oke, beri tepuk tangan untuk Akila. Nah, baik anak-anak, dari pembelajaran kita siang hari ini, sudah paham enggak kira-kira tentang rangka pada manusia? Paham enggak? Nah, jawabannya siap, paham. Rangka perlu agar kita tahu yang ini namanya tulang apa, yang ini namanya tulang apa. Nah, jadinya yang pertama, Pak. Nah, Sultan. Nah, yang paling atas, yang ini dinamakan dengan tulang apa? Yang kedua, tulang apa? Coba di sini ada dua di sini. Di bagian sini coba ditekan. Coba ditekan. Semuanya ditekan. Nih bagian sini. Ini dinamakan tulang apa? Hah? Tulang
tulang bagian sini. Kalau tulang belikat, di mana tempatnya? Di bagian belakang. Oke. Kemudian yang di depan ini namanya tulang apa? Kemudian yang bagian tengah di sini namanya tulang apa? Tulang dan sebagainya. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Ibu guru tutup pelajaran kita pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anakku, kegiatan observasi, evaluasi dan kaitannya dengan supervisi di kelas 6C berjalan dengan lancar. Pak Guru ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kalian adalah anak-anak hebat, kalian adalah anak-anak yang luar biasa dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Terima kasih, kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Bila topik kodaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Bu Guru? Alhamdulillah. Gimana kegiatan observasinya untuk permasalahan yang Ibu Guru hadapi? Alhamdulillah berjalan sesuai rencana, berjalan sesuai ekspektasi juga. Ya. Nah, dalam kegiatan tadi, apa yang Ibu amati dan bagaimana menurut Ibu aktivitas pembelajaran yang Ibu laksanakan di kesempatan yang tadi? Secara menyeluruh dari apa yang sudah kita lakukan, pembelajaran yang tadi dengan metode yang mendukung, kemudian alat bantu yang mendukung, anak-anak sangat antusias sekali, terutama di dalam mendengarkan, kemudian di dalam pelaksanaannya juga anak-anak sangat antusias sekali. Bagaimana perasaan Ibu mengenai respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan pada saat ini? Alhamdulillah responnya sangat baik sekali, antusias. Kemudian jika kita melihat hasil dari pekerjaan anak-anak, 90%-nya semuanya menjawab dengan baik dan benar. Apakah Ibu Guru melihat nggak perubahan pada tingkat fokus siswa setelah Ibu Guru menerapkan strategi atau rencana aksi yang Ibu terapkan pada kegiatan yang tadi? Secara menyeluruh, anak-anak antusias ketika diberikan pembelajaran melalui proyektor, anak-anak antusias untuk mendengarkan, kemudian anak-anak juga lebih memahami bentuknya seperti apa, karena kalau kita berikan secara materi saja itu tidak cukup tanpa anak-anak melihat gambarnya seperti apa. Ya. Seperti itu mungkin Bapak. Jadi bisa disimpulkan ada peningkatan. Ya, bisa dikatakan seperti itu adanya. Nah, selanjutnya terkait dengan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, apakah ada nggak perbedaan antara siswa yang fokus dengan yang kurang fokus dari apa yang Ibu laksanakan pada hari ini? Iya, jelas sangat berbeda sekali Bapak. Ketika anak-anak kita suruh dia maju ke depan untuk menjawab soal, anak-anak lebih bergairah. Dalam artian anak-anak malu ketika dia tidak bisa menjawab ketika disuruh untuk maju ke depan. Jadinya hal itu juga mendorong mereka untuk fokus, mendorong mereka harus bisa dan sebagainya.
Berdasarkan kegiatan ini, apa langkah selanjutnya yang ingin Ibu ambil kembali untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang mungkin masih belum optimal pada saat ini? Apa langkah selanjutnya? Oke. Mungkin kembali lagi kepada kita sebagai pengajar untuk lebih istilahnya untuk fokus kembali kepada anak-anak. Kita lihat apanya yang kurang dari segi efisien waktu kah atau di dalam pembelajaran, apa yang kurang perlu kita adakan evaluasi kembali. Nah, menurut Ibu kaitannya dengan proses coaching ini yang telah berlangsung, apakah ini bisa membantu Ibu di dalam memahami situasi ini menjadi lebih baik? Ya, sangat membantu sekali ya Pak ya. Karena memang sesuatu hal yang baru ketika diterapkan pasti akan menciptakan sesuatu yang baru, hal yang baru untuk anak-anak. Hal apa yang paling berharga yang Ibu peroleh dalam sesi coaching ini? Tentunya yang paling berharga yaitu melalui diskusi ini kita saling membantu. Melihat faktor atau keadaan kita di kelas, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibenahi. Kembali lagi seperti apa yang saya katakan, ketika kita tidak terlepas lagi dari stakeholder yang tadi, saling bantu. Saling membantu ya. Terakhir, apa saran ataupun kesan kaitannya dengan proses coaching di masa datang untuk perbaikan di masa depan, saran dan pesan untuk proses ini untuk menjadi kebaikan di masa depan? Nah, mungkin nanti akan lebih ditingkatkan lagi dan kemudian lebih sering lagi digunakan untuk pendidikan kita. Mungkin maksudnya ya tidak terlepas hanya di sini saja, tetapi sifatnya harus berkelanjutan. Ya. Terima kasih Bu atas refleksi dan umpan baliknya. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini ada manfaatnya dan untuk kedepannya mudah-mudahan semakin lebih baik, dan terima kasih untuk semangat, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk apa yang telah Ibu laksanakan. Semoga ini menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Saya sebagai coach mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri dengan ucapan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.